Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudi Matika. Kali ini kita akan bahas luas permukaan bangun ruang sisi lengkung yang meliputi tabung, kerucut, dan bola. Luas permukaan tabung. Untuk membahas luas permukaan tabung, perhatikan gambar-gambar berikut. Kita lihat suatu bangun ruang tabung kalau dibuat jaring-jaringnya maka terdapat 3 sisi. Yang pertama merupakan selimut tabung yang berupa persegi panjang. Kemudian alas tabung berupa lingkaran, dan yang ketiga tutup tabung berupa lingkaran juga. Kalau misalnya kita hitung luasnya, maka dapat dibuat sebagai berikut. Kita perhatikan untuk tutup dan alas tabung ini merupakan lingkaran, maka masing-masing luasnya dapat dirumuskan L sama dengan pi R kuadrat. Sedangkan luas selimut tabung dapat ditentukan atau dirumuskan dengan rumus L sama dengan 2 pi RT. Jadi saya ulangi lagi bahwa luas tabung ini dapat ditentukan dengan cara luas selimut tabung ditambah luas alas ditambah luas tutup tabung. Luas selimut tabung dapat dirumuskan 2 pi RT masih ditambah luas alas yaitu pi R kuadrat, dan luas tutup dapat dirumuskan pi R kuadrat, sehingga luas tabung dapat dirumuskan 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat. Karena pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat sama dengan 2 pi R kuadrat, maka dapat disederhanakan menjadi 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat. Selanjutnya bisa disederhanakan lagi menjadi 2 pi R dalam kurung T plus R. Jadi secara umum luas tabung dapat dirumuskan 2 pi R dalam kurung T plus R, atau dapat dibalik menjadi 2 pi R dalam kurung R plus T. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, yang pertama, tentukan luas selimutnya. Yang B, tentukan luas alasnya. Untuk yang C, tentukan luas permukaan tabungnya. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang A, luas selimut. Luas selimut dapat ditentukan dengan cara 2 pi RT. 2 pi RT, kalau misalnya pi sama dengan 22/7,
kemudian R-nya 7, selanjutnya T-nya 12, maka dapat dihitung dengan cara 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 12. Jadi sama dengan 528. Satuannya cm. Untuk yang B, luas alas. Luas alas dapat dirumuskan pi R kuadrat. Pi dapat diganti dengan cara 22/7, kemudian R-nya diganti 7, sehingga berubah menjadi 22/7 dikali 7 kuadrat. Kita hitung 7 kuadrat dulu, hasilnya 49, sehingga berubah menjadi 22/7 dikali 49. Kita hitung 49 dibagi 7, hasilnya 7, kemudian dikali 22, hasilnya 154, satuannya cm persegi. Yang ketiga, kita menentukan luas sisi tabung. Luas sisi tabung dapat dicari dengan cara luas selimut ditambah 2 kali luas alas. Luas selimutnya tadi sudah dicari di sub A, hasilnya 528. Kemudian 2 kali luas alas, 2 dikali luas alasnya 154, sudah dicari di sub B, sehingga ketemu 836, satuannya cm persegi. Luas permukaan kerucut. Untuk mempelajari luas permukaan kerucut, perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat sebuah kerucut, kemudian ada simbol S. S ini merupakan garis pelukis. Kalau misalnya dibuat jaring kerucut, maka terdiri dari 2 sisi. Yang pertama alas berupa lingkaran, kemudian untuk selimut kerucut ini merupakan juring lingkaran, di mana jari-jari juring tersebut panjangnya sebesar S. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, perhatikan langkah-langkahnya. Kita ingat kembali bahwa sisi kerucut pertama berupa alas kerucut, kemudian yang kedua selimut kerucut. Sehingga luas sisi kerucut dapat dihitung dengan cara luas alas ditambah luas selimut. Luas alas karena berupa lingkaran, maka dapat dirumuskan pi R kuadrat, dan luas selimut dapat dicari dengan cara pi RS, sehingga dapat disederhanakan menjadi pi R dalam kurung R plus S. Contoh soal, sebuah kerucut mempunyai diameter alas 20 cm, sedangkan tinggi kerucut 24 cm. Tentukan
Yang A panjang garis pelukis kerucut. Yang B luas permukaan kerucut. Kita jawab. Untuk membantu menghitung, kita lihat gambar di sebelah kanan. Dari gambar dapat diketahui bahwa R sama dengan 10 cm, kemudian T 24 cm. Kita jawab yang A. Kita menggunakan teorema Pythagoras, sehingga S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. R-nya 10, berarti R kuadrat diubah menjadi 10 kuadrat. T 24, maka T kuadratnya 24 kuadrat. Kita hitung, 10 kuadrat hasilnya 100, 24 kuadrat hasilnya 576. Sehingga 100 tambah 576 itu 676. S kuadrat sama dengan 676. Maka S-nya sama dengan akar dari 676. Hasilnya 26. Satuannya cm. Itu yang A. Kemudian B, yang ditanyakan luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan PR dalam kurung R plus S. Pi kita menggunakan pendekatan 3,14. Kemudian R di soal diketahui 10 dan S diketahui 26. Sehingga Pi R dalam kurung R plus S dapat diubah menjadi 3,14 dikali 10 dalam kurung 10 plus 26. Kita hitung yang ada di dalam kurung dulu. 10 ditambah 26, hasilnya 36. Kemudian 3,14 dikali 10, hasilnya 31,4. Sehingga kalau kita hitung, maka hasil akhirnya 1130,4. Satuannya cm persegi.